Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Semoga yang sudah mendukung channel ini selalu diberi rezeki berlimpah, kesehatan, dan kebahagiaan. Yuk, kita mulai videonya. Pagi itu matahari menyinari rumah mungil berwarna krem yang berdiri di ujung gang kecil. Suara burung terdengar dari pepohonan sekitar, menambah damai suasana pagi. Di dalam rumah itu, seorang perempuan bernama Kaila sedang sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk suaminya, Revan. Aroma tumisan sayur dan nasi goreng sederhana menyebar hingga ke ruang tengah, di mana Revan duduk membaca koran dengan santai. Tak ada yang mencurigakan dalam kehidupan mereka. Bahkan tetangga pun kerap memuji pasangan itu sebagai suami istri teladan. Ramah, saling menghormati, dan terlihat harmonis dari luar. Kaila berjalan pelan membawa nampan berisi 2 piring nasi dan segelas teh hangat. Ia meletakkan piring itu di meja sambil tersenyum. "Sayang, ini sarapannya. Aku bikin menu kesukaan kamu hari ini." Revan menurunkan korannya dan menatap istrinya sejenak. "Terima kasih, Kaila. Kamu memang istri terbaik," katanya sambil mencubit kecil pipi istrinya. Kaila tertawa pelan dan duduk di sampingnya. Mereka makan dalam diam yang nyaman. Tak ada adu argumen, tak ada bentakan. Bahkan kadang mereka hanya saling pandang sambil tersenyum kecil. Cinta mereka terlihat begitu utuh. Sudah 3 tahun mereka menikah. Revan adalah seorang pengusaha properti kecil-kecilan. Sementara Kaila dulunya hanya mengurus rumah tangga. Mereka membangun segalanya dari nol. Dari kontrakan sempit hingga akhirnya bisa punya rumah sendiri, walaupun kecil. Dulu Revan memperjuangkan cintanya pada Kaila dengan keras. Orang tua Revan sempat menolak pernikahan mereka karena Kaila hanya gadis biasa dari keluarga sederhana. Namun Revan bersikeras. Ia bilang, "Aku memilih Kaila karena dia punya hati, bukan harta." Kata-kata itu begitu melekat di ingatan Kaila. Baginya, Revan adalah rumah dan pelindung. Siang itu, Kaila membereskan rumah dengan penuh semangat. Ia menyiram tanaman, mencuci pakaian, dan mengelap jendela sambil sesekali menyenandungkan lagu lama yang pernah mereka dengar saat kencan pertama. Tak terasa matahari mulai bergeser ke barat. Revan baru pulang dari proyeknya dengan senyum lelah di wajah. Kaila menyambutnya di depan pintu dengan air mineral dan handuk kecil. "Makasih udah kerja keras hari ini," ucap Kaila. "Kalau bukan buat kamu, buat siapa lagi?" jawab Revan, lalu mengecup keningnya. Saat malam tiba, mereka duduk di sofa kecil sambil menonton acara TV favorit mereka. Kaila bersandar di bahu Revan, dan Revan merangkulnya erat. Tak ada hal yang bisa menandingi kehangatan itu. Di luar, lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa. Dunia Kaila terasa begitu indah, begitu lengkap. Mereka sering mengobrol soal masa depan. Revan ingin memperluas usahanya dan memiliki cabang di kota lain. Kaila tak pernah menuntut apapun selain kejujuran dan kesetiaan. "Aku nggak butuh rumah besar atau mobil mewah, Van. Selama kamu tetap setia dan pulang ke rumah ini, itu sudah lebih dari cukup," ucap Kaila suatu malam. Revan mencium tangannya dan berkata, "Aku janji nggak akan berubah, Kaila. Kamu satu-satunya yang selalu aku butuhkan." Malam itu, mereka tidur dalam pelukan. Hati Kaila penuh dengan rasa syukur. Ia merasa jadi perempuan paling beruntung. Ia punya suami yang pengertian, rumah kecil yang nyaman, dan hati yang penuh cinta. Tak pernah sedikit pun ia menyangka bahwa takdir bisa begitu kejam di kemudian hari. Bahwa rumah tangga yang tampak sempurna ini hanya bertahan dalam gambar luar. Sementara perlahan-lahan retakan sudah mulai tumbuh dari dalam. Namun untuk saat itu, segalanya masih sempurna. Dan Kaila tak pernah lelah untuk mencintai dan mempercayai. Ia yakin, rumah yang dibangun dengan cinta tak akan mudah runtuh.
Sore-sore seperti ini, biasanya mereka duduk di teras. Kaila menyeduh 2 cangkir kopi dan membawa camilan kecil. Sementara Revan bercerita tentang proyek hari ini. Tadi ada klien yang nawar rumah di Pamulang. Tapi mintanya banyak banget, keluh Revan sambil mengunyah gorengan. Namanya juga orang beli rumah, pasti banyak pertimbangan, sahut Kaila sambil tersenyum. Revan melirik istrinya lalu mengangguk. Kamu selalu bisa bikin aku tenang. Kaila hanya diam, menikmati momen itu. Hatinya hangat, meski tubuhnya lelah karena mengurus rumah seharian. Tapi semua terasa ringan karena dilakukan untuk orang yang ia cintai. Tak pernah ada keluhan keluar dari bibirnya. Ia adalah perempuan yang mencintai dalam diam dan memberi tanpa batas. Tetangga mereka, Bu Rini, sering bilang, kamu tuh istri idaman, Kaila. Suamimu beruntung banget dapat kamu. Tapi Kaila hanya tersenyum. Ia tak merasa istimewa. Ia hanya perempuan biasa yang mencoba menjalani peran sebagai istri dengan sebaik mungkin. Di malam hari, sebelum tidur, Kaila berdoa dalam hati. Ia meminta agar Tuhan menjaga rumah tangganya, agar Revan selalu diberi kekuatan, dan agar cintanya tak pernah pudar. Malam itu, Revan tertidur lebih dulu. Wajahnya terlihat lelah namun damai. Kaila membelai rambut suaminya dan tersenyum kecil. Aku sayang kamu, Van. Semoga kita selalu begini, ya, bisiknya pelan. Ia tak tahu bahwa seiring berjalannya waktu, ucapan, semoga kita selalu begini, akan berubah menjadi kenangan yang paling menyakitkan. Tapi untuk saat itu, dunia Kaila masih utuh. Masih hangat. Masih penuh cinta. Dan begitulah, sebuah kisah rumah tangga yang dari luar tampak sempurna. Padahal waktu sudah mulai menciptakan celah kecil yang belum sempat terlihat oleh mata. Sebuah awan gelap mulai merayap perlahan di langit cinta mereka. Namun di mata Kaila, semuanya masih indah. Ia tidak pernah tahu bahwa waktu sedang mempersiapkan luka besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kehidupan rumah tangga Kaila dan Revan terus berjalan dalam alur yang nyaris tanpa celah. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan tampak seperti pasangan yang tak tergoyahkan. Namun, badai tak selalu datang dengan petir dan hujan deras. Kadang, ia datang perlahan seperti angin lembut yang tak terlihat namun menghantam keras dari dalam. Hari itu, Revan pulang dengan wajah lesu dan mata yang berat. Tidak seperti biasanya, ia langsung masuk kamar tanpa menyentuh makan malam yang sudah disiapkan Kaila. Kaila menatap punggung suaminya dengan cemas, namun ia tak langsung bertanya. Ia memilih memberi ruang. Setelah setengah jam berlalu dan suasana semakin hening, Kaila masuk ke kamar dengan hati-hati. Revan terduduk di tepi ranjang, memandangi lantai dengan tatapan kosong. Wajahnya penuh tekanan. Sayang, kamu kenapa? Tanya Kaila pelan sambil duduk di sampingnya. Revan menghela napas panjang, lalu berkata lirih, bisnis kita bermasalah, Kaila. Investor utama mundur. Aku kehilangan proyek besar. Uang tabungan juga habis untuk operasional. Kaila terdiam. Napasnya tercekat, tapi ia menahan diri untuk tidak panik. Dalam hatinya bergejolak banyak pertanyaan, namun satu hal yang ia tahu pasti, Revan butuh dukungan, bukan kekhawatiran. Ia meraih tangan Revan dan menggenggamnya erat. Van, kita mulai dari nol dulu aja, kan? Kamu pernah jatuh sebelumnya dan kamu bangkit. Kali ini juga kamu pasti bisa, ucap Kaila dengan nada mantap meski hatinya berguncang. Malam itu mereka bicara hingga larut. Revan menjelaskan panjang lebar tentang hutang yang mulai menumpuk, para karyawan yang harus tetap digaji, dan klien yang menarik diri. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu percaya pada mitra kerja yang akhirnya menipunya. Kaila mendengarkan semuanya tanpa menyela. Ia hanya sesekali menyentuh bahu Revan, memastikan bahwa suaminya tahu ia tak sendiri.
Esok paginya, tanpa banyak kata, Kaila bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuka lemari dan mengambil map biru yang berisi ijazah SMA-nya, lalu menatapnya sejenak. Sudah lama sekali ia tak bekerja. Sejak menikah dengan Revan, ia memilih fokus menjadi ibu rumah tangga. Tapi kali ini, ia tak bisa tinggal diam. Siangnya, Kaila mengunjungi hotel tempat dulu ia pernah magang semasa kuliah. Ia bertemu dengan kepala bagian housekeeping, dan setelah percakapan singkat dan pengisian formulir lamaran, ia diminta untuk mulai bekerja minggu depan sebagai petugas kebersihan kamar. Ia tidak menceritakan keputusannya itu pada Revan malam itu juga. Ia ingin memberinya kejutan, bukan beban tambahan. Ia tahu ini bukan pekerjaan bergengsi, dan mungkin beberapa orang akan merendahkannya. Tapi baginya, tidak ada pekerjaan yang memalukan saat dilakukan dengan tulus dan demi menyelamatkan keluarga. Seminggu kemudian, Kaila mulai bekerja. Ia mengenakan seragam housekeeping hotel berwarna coklat muda, membawa troli berisi handuk dan alat pembersih, serta mengikat rambutnya rapi. Di balik seragam itu, ada seorang istri yang rela menekan egonya demi menjaga maruah rumah tangganya tetap berdiri. Hari-hari Kaila mulai berubah drastis. Ia bangun pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan dan kebutuhan Revan, lalu pergi bekerja hingga sore. Sepulangnya, ia masih harus mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memastikan Revan tetap mendapat ketenangan. Revan sempat merasa bersalah mengetahui Kaila mulai bekerja. "Kenapa enggak bilang dari awal?" tanyanya suatu malam. Kaila tersenyum. "Karena aku tahu kamu enggak akan mengizinkan. Tapi kita ini satu tim, Van. Kalau kamu jatuh, aku juga harus ikut bangkit. Kita enggak bisa nunggu semuanya selesai sendiri." Perlahan, rumah tangga mereka mulai stabil. Meski masih jauh dari kata sejahtera, setidaknya dapur tetap mengepul dan tagihan tidak menumpuk. Revan berusaha keras mencari investor baru, sementara Kaila tetap bekerja penuh semangat di hotel. Ia mulai terbiasa dengan jadwal kerja yang padat, dengan tamu-tamu hotel yang beragam, dan dengan rasa pegal yang menyerang setiap malam. Tapi hatinya tetap tenang. Ia merasa telah melakukan apa yang bisa ia lakukan sebagai istri. Ia tak pernah menyesal. Ada momen ketika seorang tamu hotel memakinya karena handuk kurang bersih. Ada pula tamu yang menganggapnya tak lebih dari pelayan rendahan. Tapi Kaila tak pernah membawa luka itu ke rumah. Di hadapan Revan, ia tetap tersenyum. Ia tak ingin suaminya merasa dirinya telah mengorbankan terlalu banyak. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Revan berkata, "Aku punya janji dalam hati, Kaila. Kalau semua ini sudah selesai dan aku bangkit lagi, aku akan buat kamu hidup seperti ratu." Kaila menoleh dan menggenggam tangan suaminya. "Aku nggak butuh hidup seperti ratu, Van. Aku cuma ingin hidup bareng kamu, terus saling jaga." Ucapan itu membuat Revan menunduk dan mencium punggung tangan istrinya. Ia merasa bersalah, tapi juga sangat beruntung. Di saat semua orang mulai menjauh darinya karena kegagalan, satu-satunya orang yang tetap berdiri di sampingnya adalah perempuan yang dulu ia temui dalam keadaan paling sederhana. Namun, tanpa mereka sadari, dalam bayang-bayang perjuangan itu, ada sosok ketiga yang perlahan mulai masuk dalam kehidupan Revan. Seseorang yang menyuguhkan pelarian, bukan penyembuhan. Seseorang yang akan menguji kekuatan cinta yang selama ini Kaila berikan tanpa syarat. Untuk saat itu, Revan masih menjadi suami yang bertahan. Namun luka-luka kecil di egonya sebagai kepala keluarga perlahan menggerogoti akal sehatnya. Dan Kaila, dalam keletihannya, belum menyadari bahwa cinta tak selalu cukup untuk menjaga kesetiaan seseorang. Hari-hari Kaila berjalan seperti roda yang terus berputar, melelahkan tapi penuh semangat. Ia bangun pagi, bekerja seharian membersihkan kamar-kamar hotel, lalu pulang dan kembali menjalankan tugasnya sebagai istri.
Walau tubuhnya lelah, senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya. Ia percaya bahwa setiap tetes peluhnya adalah bentuk cinta, bentuk keteguhan hati dalam mempertahankan rumah tangga yang dibangunnya dengan Revan sejak awal. Sementara itu, Revan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia mulai sibuk lagi dengan proyek-proyek baru. Beberapa klien lama yang dulu sempat ragu mulai percaya kembali, meskipun dalam skala kecil. Revan pun mulai sering keluar kota, mengaku ada rapat mendadak atau survei lokasi. Pada awalnya, Kayla tak menaruh curiga sedikit pun. Baginya, itu pertanda baik bahwa suaminya mulai bangkit. Ia justru semakin semangat bekerja, karena yakin perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah dari Revan. Ia mulai jarang mengangkat telepon saat Kayla menelepon. Jikapun diangkat, suaranya terdengar tergesa dan kerap beralasan sedang dalam pertemuan penting. Pulang pun makin malam, bahkan tak jarang Revan menginap di luar kota tanpa memberitahu lebih dulu. Ketika ditanya, ia menjawab dengan datar, "Ini demi masa depan kita, Kayla. Aku nggak mau gagal lagi." Kayla mengangguk. Ia percaya. Ia selalu percaya. Meski ada rasa tak nyaman di dada, ia memilih mengubur jauh-jauh pikiran buruk yang mulai muncul. Ia memilih bersabar. Malam-malam di rumah jadi sunyi. Kayla lebih sering duduk sendiri di ruang tamu, menatap ponselnya yang tak kunjung mendapat kabar. Di meja makan, hanya satu piring yang terisi. Ia makan perlahan, mencoba menepis rasa sepi yang diam-diam menghantam hatinya. Sesekali, ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah Revan tersenyum di sampingnya, memegang tangannya erat seolah tak akan pernah melepaskannya. Namun malam itu berbeda. Saat Revan pulang lewat tengah malam, Kayla yang belum tidur langsung menyambutnya di pintu. Wajah Revan lelah, tapi ada sesuatu di matanya. Entah rasa bersalah, atau justru kebosanan. Kayla tak ingin memaksa. Ia hanya mengambilkan air minum dan berkata, "Kamu capek banget ya, Van?" Revan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia masuk kamar, mengganti pakaian, lalu langsung tidur membelakangi Kayla. Malam itu, Kayla memandang punggung suaminya lama sekali. Ada jarak di sana. Jarak yang dulu tak pernah ada. Pagi harinya, Kayla menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia membuat nasi uduk lengkap dengan sambal dan telur dadar kesukaan Revan. Tapi saat Revan turun, ia hanya melihat jam tangannya dan berkata, "Aku buru-buru, nggak sempat makan. Ada meeting jam 8. Kayla sempat membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Ia hanya mengangguk, membungkus sarapan dan memberikannya kepada Revan. "Ini bekalnya. Semoga kamu sempat makan di jalan." Revan mengambilnya tanpa melihat Kayla, lalu berlalu cepat. Kayla berdiri di ambang pintu, menatap punggung Revan yang menjauh dengan langkah tergesa. Hatinya mencelos, tapi ia menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tak ingin menangis. Ia tak ingin terlalu cepat menuduh atau merasa ditinggalkan. Ia masih percaya, Revan hanya sedang tertekan. Beberapa hari kemudian, Revan mendadak pulang membawa mobil baru. Mobil mewah yang tak pernah mereka bahas sebelumnya. Kayla terkejut, tapi mencoba tetap tenang. "Mobil ini, kamu beli?" Revan hanya tertawa singkat. "Pakai uang kantor. Untuk kebutuhan operasional. Klien-klien sekarang lihat dari tampilan, Kayla. Kita harus kelihatan sukses." Kayla mengangguk lagi. Ia tak ingin memperpanjang. Tapi diam-diam ia mulai mencatat bahwa gaya hidup Revan mulai berubah. Jam tangan baru, parfum mahal, baju bermer. Padahal mereka baru saja melewati masa-masa sulit. Ia ingin bertanya lebih dalam, tapi mulutnya seolah dikunci rasa takut. Ia takut menemukan sesuatu yang tak siap ia hadapi. Di sisi lain,
Hubungan Kaila dengan rekan-rekan kerjanya di hotel semakin akrab. Ia disukai karena kerajinannya, kesabarannya, dan sikapnya yang rendah hati. Bahkan manajer Ho Sekeeping memuji kinerjanya di depan staf lain. Kaila ini teladan, kata sang manajer, membuat wajah Kaila memerah karena malu. Ia tak biasa mendapat pujian. Setiap kali lelah bekerja, Kaila menghibur dirinya sendiri. Ia bilang pada dirinya, semua ini akan berakhir indah. Ini hanya ujian kecil. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya badai besar sedang menunggu di depan. Satu malam, saat Kaila mencuci pakaian Revan, ia mencium aroma parfum yang tidak ia kenal. Bukan aroma yang biasa dipakai Revan, dan bukan juga aroma miliknya. Ia berhenti mencuci, menatap baju itu lama sekali, lalu perlahan meletakkannya di atas ember. Ia duduk di lantai kamar mandi, menatap kosong ke dinding. Hatanya berdegup keras. Ia ingin menyangkal, tapi ada bagian dari dirinya yang mulai takut. Sangat takut. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia menunggu Revan pulang sampai jam 2 pagi, tapi pintu tak kunjung dibuka. Ponsel Revan tak aktif. Kaila duduk di ruang tamu dengan mata yang nyaris tak berkedip, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Hening. Dingin. Sepi. Saat pagi menjelang, Revan baru masuk rumah. Ia tampak kaget melihat Kaila masih duduk. "Kamu belum tidur?" Kaila mencoba tersenyum. "Aku khawatir. Ponselmu mati." Revan mendesah. "Aku ketiduran di kantor. Banyak kerjaan." Kaila hanya mengangguk. Ia tidak ingin bertanya lebih jauh. Bukan karena percaya sepenuhnya, tapi karena belum siap mendengar kebenaran. Ia lebih memilih menunggu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Kaila menangis sendirian di dalam kamar mandi. Menangis tanpa suara, memeluk lututnya, dan menahan air mata agar tidak terdengar oleh siapapun. Cinta, pikir Kaila, memang kadang buta. Tapi bukan berarti harus terus dibutakan. Ia belum tahu apa yang sedang terjadi, tapi hatinya mulai tergores. Perlahan-lahan. Satu demi satu. Dan ia tahu, luka itu akan terus bertambah jika ia terus diam. Namun ia tetap setia. Ia tetap menunggu Revan pulang, tetap membuatkan makan malam, tetap mencuci pakaian suaminya dengan hati yang tulus. Karena untuk saat itu, Kaila masih percaya bahwa kesetiaan akan membawa mereka kembali ke rumah cinta yang dulu mereka bangun bersama. Pagi itu, seperti biasa, Kaila bangun lebih awal. Ia berjalan ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Revan sudah berangkat lebih dulu. Katanya ada rapat pagi dengan calon investor. Tapi yang membuat hati Kaila kembali mengerut adalah aroma samar yang tertinggal di baju Revan malam tadi. Parfum asing, manis dan menyengat. Bukan aroma tubuh Revan, bukan pula aroma sabun yang mereka gunakan. Dan jelas, bukan parfum Kaila. Kaila mencium ulang kerah baju itu. Semakin kuat aroma itu tercium, semakin berat pula napasnya. Ia duduk di sisi ranjang, memeluk baju itu sambil menunduk. Ada sesuatu yang menusuk pelan-pelan ke jantungnya. Tidak bisa ia jelaskan, tapi juga tidak bisa ia abaikan. Sepanjang hari, wajah Revan terus menghantui pikirannya. Tatapan suaminya yang akhir-akhir ini makin hambar. Suara yang terdengar datar, dan sikap yang makin sulit dijangkau. Semua mulai membentuk gambaran menyakitkan dalam benaknya. Namun Kaila tetap pergi bekerja seperti biasa. Ia tak ingin larut dalam kecurigaan. Ia ingin tetap menjadi istri yang baik, yang kuat, yang tidak gegabah. Tapi batinnya tahu, sesuatu telah berubah, dan bukan ke arah yang baik. Di tempat kerja, Kaila mencoba menahan segala resahnya. Ia tetap menyapa rekan kerja dengan senyum, tetap membersihkan kamar hotel dengan telaten,
bahkan menyanyi pelan saat menyusun handuk dan mengganti spray. Tapi saat berada sendirian di kamar mandi karyawan, air matanya tak bisa ia tahan. Ia menangis pelan, menatap bayangannya di cermin, bertanya-tanya, apakah aku mulai kehilangan rumahku? Sore itu, saat Kaila pulang, Revan belum juga kembali. Di meja makan, makanan yang ia siapkan pagi tadi masih utuh. Ia duduk di meja, menatap piring kosong di depannya. Tangannya ingin menyuap, tapi tenggorokannya tercekat. Ia tak sanggup makan. Lalu ponselnya berbunyi. Pesan dari Revan. Maaf, aku makan malam di luar. Ada pertemuan mendadak. Jangan tungguin. Kaila menatap layar ponsel itu lama sekali. Pertemuan mendadak lagi, pikirnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membalas singkat, hati-hati pulangnya. Tak ada balasan setelah itu. Malam makin larut. Kaila duduk di ruang tamu, mengenakan sweater lusuh, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Ia membuka aplikasi media sosial. Bukan kebiasaannya, tapi malam itu, rasa penasaran menggerakkannya. Ia mencoba mencari tahu siapa saja rekan kerja Revan yang sering disebut-sebutnya. Lalu ia menemukan satu nama, Tania. Seorang wanita karir muda yang tampak glamor dan sering unggah foto di lokasi-lokasi mahal. Di salah satu foto terbaru, Kaila melihat Tania bersuah foto di sebuah restoran mewah, dengan secangkir anggur dan, di seberang meja, tampak setengah tangan lelaki yang mengenakan jam tangan yang sangat ia kenal. Jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun dari Kaila untuk Revan, setahun lalu. Tubuh Kaila kaku. Tenggorokannya tercekat. Ia mencoba berpikir jernih, mencoba menepis semua kemungkinan terburuk. Mungkin itu bukan Revan. Mungkin hanya mirip. Tapi hatinya tak bisa dibohongi. Ia mengenal detail suaminya lebih dari siapapun. Itu tangan Revan. Itu jam tangan Revan. Itu meja restoran yang bukan tempat kerja. Kaila ingin marah. Ingin menelepon dan menuntut penjelasan. Tapi jari-jarinya gemetar. Ia terlalu syok, terlalu terpukul untuk meluapkan kemarahan. Ia hanya bisa memeluk lututnya dan menangis dalam diam. Pukul 2 dini hari, suara mobil terdengar di luar rumah. Kaila cepat-cepat menyeka air matanya dan berdiri. Ia membuka pintu sebelum Revan sempat mengetuk. Wajah Revan sedikit terkejut, tapi segera tersenyum kecil. Kamu belum tidur? Kaila tersenyum kaku. Belum. Mau ambil air? Revan masuk, mencium pipinya singkat, lalu masuk ke kamar mandi. Kaila memandangi punggung Revan yang berjalan santai seolah tak membawa beban. Ada luka yang menganga di hati Kaila, tapi ia menelannya malam itu. Ia tak ingin gegabah. Ia belum punya bukti kuat selain bau parfum dan potongan foto tangan suaminya. Tapi satu hal pasti, hatinya mulai rapuh. Malam itu, Kaila tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, mendengar napas Revan yang lelap di sampingnya. Tangannya menggenggam selimut erat, menahan tangis yang terus menyesak di dadanya. Ia mulai menyadari bahwa perjuangannya mungkin tidak lagi dihargai. Bahwa kesetiaan yang ia jaga dengan tulus perlahan mulai dikhianati. Namun Kaila belum menyerah. Ia bertekad untuk tidak mengambil keputusan dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Ia butuh waktu. Ia butuh kebenaran, meski hatinya sudah bisa menebak kemana arah semuanya akan bermuara. Besok pagi, ia akan kembali bekerja seperti biasa. Akan tersenyum seperti biasa. Akan mencintai seperti biasa. Tapi malam itu, di dalam hatinya, Kaila telah mulai membangun tembok perlindungan. Ia tahu, cinta yang tidak dihargai, lambat laun akan berubah menjadi luka. Dan ia tidak ingin terluka tanpa tahu mengapa. Hari itu Revan tiba-tiba mengajak Kaila untuk menemaninya ke sebuah acara makan malam di rumah relasi bisnisnya.
Kaila sempat terkejut karena jarang sekali Revan melibatkan dirinya dalam urusan semacam itu. Namun, sebagai istri yang ingin tetap terlihat mendukung, Kaila pun menurut. Ia mengenakan dress sederhana berwarna biru lembut, riasan tipis, dan menyanggul rambutnya dengan manis. Meski sederhana, ia tetap tampak anggun dan rapi. Saat mobil mereka melaju menuju kawasan perumahan elit, Kaila sempat menggenggam tangan Revan. "Kamu yakin aku harus ikut?" tanyanya lirih. Revan hanya menjawab singkat, "Tenang saja, mereka nggak akan peduli kamu siapa, kok." Jawaban itu sedikit membuat hatinya tidak nyaman. Tapi Kaila menepisnya. Mungkin Revan hanya sedang gugup soal urusan pekerjaan. Begitu sampai di rumah megah milik keluarga Tania, Kaila langsung merasa asing. Semuanya tampak begitu mewah, gemerlap, dan penuh orang-orang yang berpakaian mahal. Kaila sedikit canggung. Namun ia tetap berdiri di samping Revan, mencoba menyesuaikan diri. Tania pun keluar menyambut, mengenakan gaun merah terang yang mencolok. Wajahnya langsung berseri saat melihat Revan. "Mas Revan." "Wah, kamu datang juga," serunya manja. Kaila melihat itu dengan mata sendiri. Tatapan Tania terlalu akrab, senyumnya terlalu mesra. Tapi Kaila tetap tersenyum dan menunduk sopan saat dikenalkan. Yang membuat hatinya benar-benar terkoyak adalah saat Revan dengan santainya berkata pada keluarga Tania, "Oh, ini Kaila. Dia yang bantu-bantu di rumah." Kaila tercekat. Ia mengedip cepat, memastikan dirinya tidak salah dengar. Tapi semua tamu di ruangan itu tersenyum setengah mengejek. Ada yang berbisik pelan, dan Tania malah tertawa kecil. "Wah, pembantunya cantik banget, Mas." "Pembantu." Revan menyebutnya pembantu. Di depan orang-orang asing. Di depan wanita yang diam-diam menjadi duri dalam rumah tangganya. Hatinya terasa hancur. Tapi Kaila masih tersenyum. Ia memaksakan diri agar tetap tenang. Dadanya bergemuruh, tapi wajahnya tak berubah. Ia duduk di pojok ruangan, hanya mengamati, tak satu pun yang mengajaknya bicara. Dan Revan pun meninggalkannya begitu saja untuk berdiskusi dengan para kolega. Sambil berdiri di samping Tania. Malam itu Kaila rasanya ingin pulang. Tapi ia tahu, ia tidak bisa membuat keributan. Ia meneguk air putih perlahan, menahan air mata yang sudah menggenang. Kata-kata Revan terngiang terus di telinganya. Ia mulai menyesali keputusannya ikut. Ia merasa direndahkan, diinjak martabatnya, di depan orang-orang asing yang bahkan tak tahu siapa dia sebenarnya. Selesai acara, Kaila tidak berkata sepatah kata pun selama perjalanan pulang. Revan pun diam. Mungkin merasa tidak bersalah, atau pura-pura tidak sadar dengan yang ia ucapkan. Begitu sampai di rumah, Kaila langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar mandi. Ia menatap wajahnya di cermin. Lalu ia menangis, keras, deras, tanpa bisa ditahan lagi. Ia merasa kecil. Tapi di balik air mata itu, muncul satu tekad. Aku nggak akan membiarkan ini terus terjadi. Pagi harinya, Kaila bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap pergi bekerja, tapi ia sudah mulai menyusun rencana dalam hati. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang Tania, menyimpan foto-foto dari media sosialnya, mencatat waktu-waktu pertemuan Revan yang mencurigakan. Ia tidak lagi buta. Ia mulai membuka mata. Di hotel tempat ia bekerja, ada satu sosok yang perlahan memperhatikannya. Bukan sebagai wanita lemah, tapi sebagai seseorang yang bertahan dengan anggun meski disakiti. Dialah Adrian, pemilik hotel, pria muda yang awalnya dingin dan kaku, tapi kini mulai tertarik dengan ketulusan Kaila. Adrian sering melihat Kaila bekerja dengan cekatan, tak pernah mengeluh, dan tetap sopan kepada siapapun. Ia mulai diam-diam memperhatikan gadis itu. Tapi belum saatnya ia mendekat. Kaila masih terluka, dan hatinya belum siap menerima apapun.
Hari demi hari Kaila menjalani hidup dengan batin yang berantakan, namun wajah yang tetap tegar. Ia tahu ia harus kuat. Ia tahu ia harus melindungi harga dirinya. Revan mungkin telah menyepelekannya, tapi Kaila belum selesai. Ia tidak akan menyerah sampai ia bisa berdiri tanpa harus menunduk lagi. Sepanjang perjalanan pulang dari acara makan malam itu, suasana di dalam mobil benar-benar membekukan. Tak ada sepatah kata pun keluar dari bibir Kaila maupun Revan. Hanya deru mesin dan sorotan lampu jalan yang seakan ikut menyaksikan betapa retaknya hati seorang istri yang baru saja dipermalukan oleh suaminya sendiri. Kaila menatap keluar jendela, matanya kosong, namun dalam dadanya bergejolak perasaan marah, kecewa, dan terluka yang bercampur menjadi satu. Tangan Kaila gemetar, tapi ia genggam erat-erat roknya agar tak terlihat lemah. Di sisi lain, Revan sibuk dengan ponselnya. Entah sedang membalas pesan siapa, Kaila tak ingin tahu. Yang jelas, pria yang dulu berjanji akan menjaganya dan menghargainya, kini telah berubah menjadi seseorang yang tega merendahkannya di depan orang lain. Bukan hanya orang biasa, tapi keluarga perempuan yang menjadi selingkuhannya. Perempuan itu bahkan memandang Kaila dari ujung kepala hingga kaki, dengan tatapan penuh ejekan. Dan yang lebih menyakitkan, Revan hanya diam saja, bahkan tersenyum. Setibanya di rumah, Revan langsung masuk ke kamar tanpa menoleh ke arah Kaila. Ia melempar jasnya ke sofa dan berjalan seperti tak terjadi apa-apa. Kaila hanya berdiri di depan pintu, tubuhnya kaku dan matanya memerah. Ia menatap suaminya dengan nanar, berharap setidaknya Revan akan meminta maaf atau menjelaskan sesuatu. Tapi yang ada hanya keheningan. Kaila menghela napas panjang, lalu melepas heelsnya satu persatu. Ia tak ingin menangis. Tidak malam ini. Tidak di depan Revan. Ia berjalan perlahan ke dapur, menuang segelas air, lalu meminumnya perlahan. Setiap tegukan terasa pahit, seolah-olah air itu membawa serta seluruh luka yang belum bisa ia keluarkan lewat air mata. Setelah itu, ia mengambil selimut tipis dari lemari dan menuju sofa. Ia tahu, malam ini ia tidak ingin tidur di sebelah Revan. Bahkan melihat wajahnya pun terasa seperti menambah luka yang sudah dalam. Ia membaringkan tubuhnya di sofa kecil di ruang tamu. Matanya menatap langit-langit, dan saat lampu telah dipadamkan, saat keheningan semakin menggigit, barulah air matanya jatuh pelan-pelan membasahi bantal. Tapi tidak ada isak, tidak ada suara tangisan. Hanya tetes air mata yang keluar diam-diam, seperti upaya terakhir untuk menahan kehancuran yang selama ini ia sembunyikan di balik senyumnya. Dalam gelap itu, Kaila mulai mengingat semua hal yang telah ia korbankan untuk rumah tangga ini. Bagaimana ia rela menjadi cleaning service di hotel agar dapur tetap mengepul. Bagaimana ia selalu menanti Revan pulang meski lelaki itu semakin malam dan semakin jauh darinya. Bagaimana ia selalu percaya bahwa Revan hanya sedang sibuk, bukan sedang bermain api dengan perempuan lain. Namun malam ini, semua itu seperti dihancurkan begitu saja oleh satu kalimat yang keluar dari mulut suaminya. Dia pembantuku. Tapi sudah seperti keluarga. Kalimat itu masih terus terngiang di telinganya, berputar seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Di balik punggungnya, ia bisa mendengar suara televisi dari kamar. Revan rupanya masih terjaga. Mungkin sedang menonton sambil membalas pesan-pesan dari perempuan itu. Kaila tak tahu, dan tak ingin tahu. Yang ia tahu, harga dirinya malam ini telah diinjak hingga remuk. Tapi ia memilih untuk tetap diam, bukan karena lemah, melainkan karena ia tahu, jika ia menangis dan mengamuk malam ini, Revan hanya akan menertawakannya. Jam terus bergulir. Dan perlahan Kaila tertidur di tengah dinginnya ruangan. Namun dalam mimpinya, ia tidak lagi melihat rumah itu sebagai tempat pulang. Ia melihat dirinya sendiri berjalan menjauh dari rumah itu, dari Revan,
dari semua luka yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia berjalan menuju cahaya, meski belum tahu cahaya itu akan membawanya kemana. Yang ia tahu, ia tak ingin terus hidup dalam kegelapan seperti ini. Keesokan harinya, mata Kaila sembab. Tapi ia tetap bangun seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menyapu rumah, dan menyetrika baju kerja Revan. Seolah-olah semalam tak terjadi apa-apa. Tapi Revan tahu. Tatapan mata Kaila pagi itu berbeda. Tak ada lagi kelembutan di sana. Hanya keteguhan dan sikap dingin yang seolah berkata, "Aku tidak akan marah. Tapi jangan pikir aku akan lupa." Revan sempat menatap Kaila sejenak. Mungkin merasa bersalah, mungkin juga tidak. Tapi seperti biasa, ia memilih untuk mengabaikannya. Setelah selesai sarapan, ia pamit tanpa mencium kening istrinya seperti dulu. Dan Kaila? Ia hanya menjawab dengan anggukan singkat, lalu kembali membereskan meja makan. Saat Revan pergi, barulah Kaila duduk di kursi makan dan membiarkan dirinya bernapas dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan lagi rumah tangga yang layak dipertahankan. Tapi ia juga tahu, semua langkah harus ia persiapkan dengan matang. Ia tak mau menjadi perempuan yang pergi hanya dengan air mata dan kemarahan. Ia ingin pergi dengan kepala tegak, dengan bukti, dan dengan harga diri yang tak bisa ditawar siapapun. Hari itu, Kaila mengambil buku catatan kecilnya. Ia mulai mencatat hal-hal yang ia curigai selama ini. Nama perempuan itu, nomor rekening yang sering muncul di mutasi Bank Revan, percakapan mencurigakan yang pernah tak sengaja ia lihat. Semua ditulis rapi. Ini bukan balas dendam. Ini adalah upaya terakhir seorang istri yang sudah terlalu lama dihancurkan tanpa suara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Kaila mematikan semua lampu sebelum tidur. Tapi tak ada lagi air mata di pipinya. Ia hanya berbaring dalam gelap, sambil berdoa dalam hati, "Tuhan, beri aku kekuatan. Aku tak ingin menangis di depan dia lagi. Aku ingin berdiri dengan bermartabat, dan pergi saat waktunya tiba." Pagi itu, mata Kaila sembab. Ia belum tidur semalaman, memeluk luka dalam diam yang begitu dalam. Perkataannya semalam hanya sedikit, tapi tajam menusuk. Revan tak minta maaf, bahkan setelah mengatakan bahwa Kaila hanya pembantunya di depan keluarga perempuan simpanannya. Namun, dari sana, sesuatu di dalam diri Kaila bangkit. Bukan kemarahan membabi buta, melainkan keberanian untuk bertindak dengan kepala dingin. Ia bangkit dari sofa dengan tubuh lelah dan hati remuk. Namun sorot matanya tak lagi rapuh seperti kemarin. Ia mengenakan pakaian kerjanya, menyisir rambut pelan, lalu menatap bayangannya di cermin. "Aku bukan pembantu siapapun. Aku adalah aku," gumamnya lirih namun tegas. Langkahnya menuju hotel pagi itu mantap, meski dadanya masih sesak menahan amarah dan sakit hati. Di sela pekerjaannya sebagai staf cleaning service, Kaila mulai menyusun ulang jadwal pribadinya. Saat semua orang pergi makan siang, ia memanfaatkan waktu untuk membuka ponsel Revan yang diam-diam pernah ia sinkronkan dengan laptopnya. Kebiasaan lama saat mereka masih saling percaya. Dari sana, ia membuka kembali data yang sudah ia unduh diam-diam beberapa waktu lalu. Saat Revan mulai pulang larut dan sibuk dengan lembur, yang sebenarnya adalah perselingkuhan. Dari folder itu, perlahan ia buka satu persatu. Pesan-pesan WhatsApp yang terlalu mesra untuk ukuran rekan kerja. Foto selfie mereka berdua di dalam mobil kantor. Bahkan ada tangkapan layar transferan uang dengan keterangan, "Buat kamu beli tas, ya sayang." Kaila memindah semua file itu ke flash disk kecil yang ia kalungkan ke leher, tersembunyi di balik seragam. Benda kecil itu menjadi senjata diamnya. Ia tak ingin gegabah, tapi ia tak akan diam. Di sore hari, sepulang kerja, Kaila mampir ke sebuah warnet. Ia mencetak semua bukti yang telah ia kumpulkan. Setiap lembar kertas ia susun rapi,
diberi keterangan waktu dan latar kejadian. Ia menata semua ke dalam map khusus, lalu meletakkannya dalam tas kerja bersama flash disk cadangan. Bukti itu bukan sekadar untuk menyerang, tapi sebagai pijakan agar ia bisa melangkah dengan tenang dalam pengambilan keputusan. Beberapa hari kemudian, Kaila menyewa jasa pengacara wanita bernama Lestari, yang terkenal tegas dan membela klien perempuan korban perselingkuhan. Di ruang kantor pengacara itu, Kaila duduk dengan gugup, namun penuh tekad. Saya ingin cerai. Tapi bukan karena saya menyerah, melainkan karena saya ingin hidup dengan harga diri saya sendiri, ujarnya tegas di hadapan Lestari, sambil menyerahkan map berisi bukti. Lestari membaca satu persatu lembaran itu, lalu mengangguk mantap. Kasus seperti ini sering saya tangani. Tapi Ibu Kaila berbeda. Ibu tidak datang dengan tangisan. Ibu datang dengan kekuatan. Kalimat itu seperti menyiram hati Kaila yang selama ini gersang oleh penghinaan dan luka. Hari-hari berikutnya, Kaila tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak menatap Revan dengan kemarahan. Bahkan saat Revan mulai berubah lebih perhatian, membawakan kopi saat ia pulang kerja atau menanyakan keadaannya dengan wajah bersalah, Kaila hanya menjawab singkat. "Aku baik. Terima kasih," katanya datar. Revan tidak tahu bahwa semua perhatian itu sudah terlambat. Ia tidak tahu bahwa Kaila sudah menyiapkan semua jalan keluar. Dan Kaila pun tak merasa perlu menjelaskannya. Biarlah waktu dan proses hukum yang bicara. Ia hanya ingin pergi dari rumah itu, dari laki-laki itu, dengan kepala tegak, bukan karena diusir atau dilempar. Suatu malam, Revan datang ke kamar membawa setangkai mawar. "Maaf ya, aku terlalu keras tempo hari," katanya, seolah semua bisa selesai hanya dengan selembar bunga. Kaila tersenyum tipis. Ia menerima bunga itu, lalu meletakkannya di meja makan tanpa menyentuhnya lagi. "Aku tahu kamu minta maaf karena kamu mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu sadar telah menyakitiku," katanya lirih. Revan terdiam. Ia tak bisa menyangkal. Perempuan yang dulu sering menangis di depannya kini bicara dengan suara yang tenang tapi penuh luka yang tak bisa lagi ia perbaiki. Malam itu, Kaila menulis surat pendek di buku hariannya. "Aku tidak tahu bagaimana cinta bisa berubah menjadi luka, dan bagaimana luka bisa menjadi kekuatan. Tapi aku tahu, aku tidak akan tinggal di tempat yang mengikis harga diriku. Mungkin ini bukan akhir yang manis, tapi ini adalah awal dari kehidupanku yang baru." Keesokan harinya, Kaila melanjutkan pekerjaannya di hotel seperti biasa. Tapi di sela waktu kosong, ia mulai membaca artikel-artikel tentang hukum perceraian, hak atas harta bersama, dan hak istri terhadap anak bila memiliki. Meski ia dan Revan belum punya anak, Kaila ingin tetap tahu dan mengerti hukum, agar ia tak dimanfaatkan dalam proses hukum nanti. Satu hal yang belum ia lakukan adalah memberitahu keluarganya. Kaila tahu ibunya akan sangat sedih jika tahu rumah tangganya hancur. Namun, ia juga tahu, ibunya akan bangga melihat bagaimana anak perempuannya berdiri tegak meskipun diterjang badai. Dan benar saja, ketika ia pulang menjenguk ibunya di kampung pada akhir pekan, Kaila hanya bisa memeluk ibunya erat. Ia tak langsung cerita, hanya ingin merasakan pelukan yang menguatkan. Tapi sang ibu, seperti biasa, "Peka, wajahmu tenang, tapi matamu sudah tak punya kilau seperti dulu." "Ada apa, Kaila?" tanya ibunya. Kaila tak menjawab. Air matanya menetes pelan, namun ia tak menangis keras. Ia hanya mencium tangan ibunya, lalu berbisik, "Doakan aku, Bu. Aku akan keluar dari luka ini dengan caraku sendiri." Ibunya mengusap rambut Kaila dan mengangguk penuh kasih. Malam itu di kampung, Kaila tidur lebih nyenyak. Di bawah langit yang penuh bintang, ia menyadari bahwa meskipun dikhianati, ia masih memiliki rumah tempat ia bisa kembali. Bukan rumah dalam bentuk bangunan,
tapi pelukan seorang ibu yang menguatkan. Hari Senin berikutnya, pengacara Lestari menelepon. Semua berkas sudah siap. Minggu depan kita ajukan gugatan cerai, katanya. Kaila mengangguk di seberang telepon, meskipun tangan dan kakinya bergetar. Ia tahu, ini bukan keputusan yang mudah. Tapi ini adalah keputusan yang tepat. Di kamar tidur yang dulu menjadi saksi semua pengorbanan dan air mata, Kaila berdiri di depan lemari. Ia mulai mengemas beberapa pakaian penting dan dokumen pribadinya ke dalam koper kecil. Revan melihatnya dari ambang pintu, wajahnya penuh tanya. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Kaila menatapnya, lalu berkata pelan tapi tegas, "Aku akan tinggal di apartemen temanku untuk sementara. Dan minggu depan kita akan bertemu di pengadilan." Revan seperti tersambar petir. "Apa maksudmu? Cerai? Kamu serius?" Kaila mengangguk. "Sudah cukup, Van. Kamu sudah mempermalukanku bukan cuma sebagai istrimu, tapi juga sebagai manusia. Aku tidak akan tinggal di rumah yang menganggapku tak lebih dari pembantu." Revan mencoba mendekat, memegang tangannya, tapi Kaila mundur. "Jangan sentuh aku. Kamu sudah kehilangan hak itu sejak kamu menyeretku ke hadapan keluargamu dan merendahkanku tanpa malu." Dengan koper kecil dan langkah pasti, Kaila melangkah keluar dari rumah itu. Ia tak menoleh. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia tahu, ia telah menyelesaikan babak lamanya dan siap menyambut babak baru yang jauh lebih bermartabat. Pagi itu, langit begitu cerah, seolah ikut menguatkan tekad Kaila yang telah bulat. Ia berdiri di depan gedung kantor hukum tempat pengacaranya bekerja, dengan map coklat di tangan berisi semua bukti perselingkuhan Revan. Foto, tangkapan layar pesan mesra dengan selingkuhannya, dan bukti transfer uang yang jumlahnya tidak sedikit. Dengan langkah mantap, ia masuk ke dalam ruangan, disambut ramah oleh resepsionis dan diarahkan ke ruang pengacara. "Apa Anda sudah yakin?" tanya pengacara Kaila, seorang wanita paruh baya bernama Bu Yuliana, yang sejak awal mendampingi Kaila menangani proses hukum ini. Kaila mengangguk tanpa ragu. "Saya tidak ingin menjadi perempuan yang dihina untuk kedua kali, Bu. Saya datang untuk mengajukan gugatan cerai. Saya ingin semua ini berakhir." Pengacara itu menatapnya sejenak dengan kagum, lalu mulai mencatat dan menyalin berkas-berkas yang dibawa Kaila. Selama proses itu berlangsung, Kaila tetap duduk tegak. Tidak ada air mata, tidak ada keluh kesah. Luka yang pernah menganga kini ia bungkus dengan harga diri dan kehormatan. Ia tidak mau menangis lagi untuk pria yang bahkan tak menganggap keberadaannya sebagai istri. 2 hari kemudian, surat gugatan resmi dilayangkan ke Revan. Dan seperti yang diduga Kaila, Revan langsung menghubunginya dengan suara panik. "Kaila, apa maksud semua ini? Kamu menggugat cerai aku? Kamu serius?" Suara Revan di ujung telepon terdengar tidak percaya. "Sudah terlambat untuk menyesal, Revan," ucap Kaila datar. "Semua bukti sudah kukirim ke pengadilan. Ini bukan keputusan emosional, ini keputusan penuh kesadaran setelah kau hancurkan harga diriku di depan banyak orang." Revan terdiam. Hanya helaan napas berat yang terdengar, lalu suara retak yang nyaris seperti tangis tertahan. Kamu nggak bisa lakuin ini begitu saja. Kamu nggak bisa tinggalin aku begitu aja, Kaila." "Kenapa tidak? Bukankah kau yang lebih dulu membuangku? Bahkan bilang aku cuma pembantu di depan keluargamu dan perempuan itu? Kau tak sadar, Revan, bahwa sejak saat itu aku sudah mati untukmu." Telepon dimatikan. Kaila memejamkan mata. Jantungnya masih berdetak cepat, tapi ia tahu satu hal, ini adalah langkah yang tepat. Malam itu, Kaila tidak menangis di sofa seperti malam-malam sebelumnya. Ia duduk di ranjangnya sendiri, menatap langit-langit kamar,
dan membiarkan keheningan menenangkannya. Tidak ada lagi suara bentakan Revan, tidak ada lagi tatapan merendahkan dari keluarga pelakor, dan tidak ada lagi rasa takut akan hari esok. Semua telah ia tanggalkan, bersama nama, istri Revan, yang kini hanya tinggal masa lalu. Beberapa minggu berlalu. Sidang pertama berlangsung lancar. Revan hadir dalam sidang dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Ia mencoba menunjukkan raut penyesalan, namun Kayla tidak lagi tertarik melihat ekspresinya. Ia datang ke pengadilan bukan untuk bertarung, tapi untuk menyelesaikan. Tak ada satu kata pun ia ucapkan pada Revan. Semua sudah terwakili lewat pengacaranya. Tak lama setelah sidang itu, nama Kayla kembali masuk dalam sistem hotel tempat ia bekerja. Posisi dan tugasnya tetap sama, membersihkan kamar, merapikan selimut, mengepel lantai, tapi kali ini, langkahnya terasa lebih ringan. Ia sudah melepaskan beban terberat dalam hidupnya. Suatu sore, setelah selesai membersihkan kamar eksekutif, Kayla keluar sambil menarik troli. Di lorong itu, ia berpapasan dengan salah satu tamu hotel yang dulu pernah menolongnya ketika hampir terjatuh, Damar. Damar tersenyum, kali ini lebih ramah dan terbuka. Kita bertemu lagi, ya, Mbak Kayla? Kayla sempat tertegun. Ia tidak menyangka pria yang membantu mengangkat troli dan mengulurkan air mineral itu masih mengingat namanya. Iya, Pak, terima kasih waktu itu. Jawab Kayla sopan sambil menunduk. Boleh saya ajak bicara sebentar? Tanya Damar lembut. Meskipun sempat ragu, Kayla mengangguk. Mereka duduk di kursi dekat lobi yang agak sepi. Damar membuka pembicaraan dengan tenang, menanyakan kabar. Lalu bercerita bahwa ia baru kembali dari perjalanan bisnis dan menginap di hotel miliknya sendiri karena ada urusan manajerial yang ingin ia awasi langsung. Hotel ini milik Bapak? Tanya Kayla nyaris tidak percaya. Iya, saya Damar Pratama. Pemilik Pratama Hospitality Group. Tapi kamu boleh tetap panggil saya Damar saja. Jawabnya ringan. Kayla tercekat. Dunia seolah membalikkan takdirnya begitu cepat. Belum genap sebulan ia keluar dari pernikahan yang menindas, kini ia duduk satu meja dengan pemilik hotel tempat ia bekerja. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Kayla dengan sopan. Damar mengangguk. Saya hanya ingin bilang, saya perhatikan kamu cukup telaten dan profesional dalam bekerja. Jika kamu bersedia, saya ingin kamu ikut bergabung dalam pelatihan staf untuk posisi manajerial. Kayla terdiam. Tawaran itu seperti cahaya di ujung lorong panjang yang gelap. Bukan hanya karena jabatan, tapi karena ia tahu ini bukan simpati. Ini adalah pengakuan dari kerja keras yang selama ini ia tanam meski hidupnya porak-poranda. Saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi saya bersedia, jawab Kayla akhirnya, dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Malam harinya, Kayla berjalan pulang ke kosnya sambil menatap langit. Hati kecilnya berkata, Tuhan memang tidak pernah tidur. Luka yang ia alami, semua kehinaan yang pernah ia telan, semua air mata yang pernah ia sembunyikan di bantal, kini mulai digantikan dengan cahaya kecil bernama harapan. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi setidaknya, kali ini ia berdiri dengan kepala tegak, tanpa rasa takut, dan tanpa beban laki-laki yang pernah menghancurkannya. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Kayla bisa tidur dengan senyum kecil di wajahnya. Hari-hari Kayla mulai berubah sejak ia menerima tawaran dari Damar. Ia tak lagi sekadar staf pembersih kamar, tapi kini terlibat dalam pelatihan intensif manajemen perhotelan yang diselenggarakan langsung oleh Pratama Hospitality Group. Setiap pagi ia bangun dengan semangat, mengenakan seragam rapi, dan datang lebih awal untuk belajar bersama peserta lainnya. Semuanya staf hotel dari berbagai cabang yang ingin naik jenjang karir. Di antara mereka, Kayla memang yang paling pendiam, namun juga yang paling cepat memahami materi.
Ia mencatat dengan rapi, mengikuti semua simulasi dengan serius, dan tak ragu bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Damar, yang sesekali hadir sebagai pemateri tamu, memperhatikan kerja kerasnya diam-diam. Suatu siang, setelah sesi pelatihan selesai, Damar menghampiri Kaila di ruang makan karyawan. Ia membawa 2 gelas kopi. "Kamu pasti lelah, tapi semangatmu luar biasa. Ini, sedikit penyemangat," katanya sambil menyodorkan 1 gelas kopi pada Kaila. Kaila menerimanya dengan gugup. "Terima kasih, Pak Damar. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Saya ingin hidup saya berubah." Damar duduk di hadapannya. "Kamu tahu, Kaila, saya sudah memantau kinerjamu sejak pertama kali kita bertemu. Kamu berbeda. Kamu bukan sekadar karyawan yang menjalankan tugas, tapi kamu punya hati. Itu yang membuat hotel bisa menjadi rumah untuk tamu." Perkataan itu membuat mata Kaila berkaca-kaca. Belum pernah ada yang mengucapkan kata-kata seindah itu padanya sejak lama. Selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang Revan, Kaila hanya tahu caranya dipandang sebelah mata, dihina, dan dianggap tidak layak. "Dulu, suami saya bilang saya cuma pembantu." Bahkan di depan orang lain, gumamnya lirih tanpa sadar. Damar tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menatap Kaila dengan tenang dan penuh empati. Orang yang hebat tidak diukur dari pekerjaannya, tapi dari cara ia menjalani hidup meski disakiti. Kaila terdiam. Hatinya seolah disentuh oleh sesuatu yang sangat lembut. Ia tahu Damar bukan sedang merayunya, tapi menyembuhkannya. Minggu-minggu berjalan cepat. Kaila semakin terbiasa berada di lingkungan baru, meski kadang rasa canggung masih menyelimuti dirinya saat bersama Damar. Tapi Damar tak pernah melewati batas. Ia tetap memperlakukannya profesional, ramah, dan adil terhadap semua staf. Namun, ada satu hal yang perlahan berubah. Cara Damar memperhatikan Kaila. Suatu sore, setelah pelatihan selesai, Damar mengajak Kaila berjalan-jalan ke taman belakang hotel yang tenang dan rindang. Tempat itu jarang dikunjungi orang karena lebih sering digunakan untuk acara privat. Di sana, mereka duduk di bangku kayu panjang, ditemani suara angin dan cahaya senja. "Kaila," ujar Damar, memecah keheningan. "Boleh aku jujur padamu?" Kaila menoleh perlahan. "Tentu, Pak. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh atau terlalu cepat. Tapi setiap kali melihatmu, aku merasa ada kekuatan yang besar dalam dirimu. Kamu wanita yang tangguh. Dan, aku ingin mengenalmu lebih dari sekadar karyawan di hotelku." "Dad." Jantung Kaila berdetak cepat. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Pak Damar, saya baru saja bercerai. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Saya takut." Damar tersenyum lembut. "Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu pantas dicintai oleh seseorang yang tidak akan merendahkanmu. Aku bersedia menunggumu sampai kamu siap. Bahkan jika itu lama." Air mata Kaila mengalir tanpa bisa ditahan. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena hangat. Setelah sekian lama merasa tak berharga, kini ada pria yang melihatnya sebagai manusia, bukan properti. Keesokan harinya, Kaila kembali bekerja seperti biasa, tapi kali ini senyumnya lebih tulus. Semua rekan kerja menyadari perubahan itu. Bahkan beberapa mulai menghampiri dan memberinya semangat. "Wah, Mbak Kaila makin bersinar nih," canda salah satu staf dapur. Kaila hanya tersenyum kecil. Ia tidak menyangka hidupnya bisa berputar sejauh ini. Dulu ia sempat berpikir bahwa dirinya tak akan pernah bisa bangkit, bahwa hidupnya akan berakhir dengan air mata. Tapi ternyata, Tuhan menyimpan kejutan. Suatu malam, ia duduk di kosnya sambil menulis jurnal kecil. Tulisannya tidak banyak, hanya beberapa baris, tapi setiap huruf mencerminkan rasa syukur.
Dulu aku dibuang seperti debu di ujung kaki. Kini aku disambut seperti manusia yang layak dicintai. Aku tak tahu kemana langkah ini akan membawaku, tapi aku tahu, aku sedang berjalan ke arah yang benar. Namun tak semua orang senang dengan perubahan Kayla. Suatu hari, saat ia sedang mengatur meja tamu VIP, ia melihat Revan berdiri di lobi hotel dengan wajah kusut. Lelaki itu menghampirinya dengan langkah cepat. Kayla, aku dengar kamu dekat dengan pemilik hotel ini? Damar Pratama. Kayla mengangkat alis tenang. Itu urusanku. Jadi kamu pindah ke pelukan orang kaya ya? Makanya kamu berani ceraikan aku. Ternyata kamu sama aja kayak perempuan lain, ya. Kayla menatap Revan tanpa gentar. Kamu salah. Aku meninggalkanmu bukan karena Damar. Tapi karena kamu memperlakukan aku lebih rendah dari pembantu. Kamu hancurkan harga diriku. Dan aku memilih pergi agar bisa kembali menghargai diriku sendiri. Revan terdiam. Wajahnya memerah. Ia tidak menyangka Kayla kini begitu teguh dan tak lagi goyah oleh amarahnya. Dan Damar, lanjut Kayla, dia tidak pernah mengangkat tangannya padaku. Tidak pernah menghinaku. Dia memperlakukan aku sebagai manusia yang pantas dicintai, bukan budak yang harus melayani. Mata Revan memerah. Tapi ia tahu, semuanya sudah terlambat. Malam itu, Damar menelpon Kayla. Aku dengar Revan datang ke hotel. Kamu baik-baik saja? Kayla mengangguk meski Damar tak bisa melihatnya. Aku baik. Terima kasih sudah khawatir. Tapi kali ini, aku bisa jaga diriku sendiri. Damar tertawa kecil. Itu yang membuatku bangga padamu. Dan malam itu, meski masih banyak luka dalam hati Kayla, ia tahu, ia tidak lagi sendiri. Kini ia dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli. Ia tidak tahu apakah suatu hari ia akan jatuh cinta lagi. Tapi ia tahu, kalaupun ia ingin itu datang dari cinta yang menghargai, bukan menjatuhkan. Dan perlahan, cinta itu seolah mulai mengetuk pintu hatinya kembali. Hari-hari di hotel semakin berbeda sejak pertemuanku dengan Damar. Ia tak pernah memperlakukanku seperti seorang staf biasa. Ia menyapa dengan hangat, menatap lurus ke mataku saat berbicara, dan selalu memberi pujian dengan tulus setiap kali aku menyelesaikan pekerjaanku dengan baik. Awalnya, aku mengira itu hanya bentuk profesionalisme seorang pemilik hotel kepada karyawannya. Tapi, semakin lama aku merasakan bahwa perhatian itu bukan sekadar basa-basi. Ia melihatku sebagai pribadi, bukan sekadar petugas cleaning service yang lalu lalang membawa vakum dan ember. Suatu pagi, aku tengah membereskan lounge ketika Damar memanggilku ke ruangannya. Jantungku sempat berdegup tak karuan. Apa aku melakukan kesalahan? Tapi wajahnya terlihat tenang saat aku masuk, bahkan tersenyum lembut. Kayla, katanya, mempersilakan aku duduk. Aku sudah lama memperhatikan kinerjamu. Kamu teliti, sigap, dan punya rasa tanggung jawab tinggi. Aku ingin menawarkan sesuatu yang mungkin tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Aku menegakkan punggung, mencoba menyembunyikan rasa gugup. Apa itu, Pak? Aku ingin kamu ikut pelatihan manajerial hotel. Aku tahu kamu punya kapasitas untuk tumbuh lebih besar dari yang kamu kerjakan sekarang. Hotel ini akan membuka satu posisi di bagian supervisi housekeeping, dan aku ingin kamu yang mengisinya. Aku nyaris tak bisa berkata-kata. Tawaran itu seperti mimpi yang terlalu tinggi untuk kugapai. Tapi, saya belum pernah memimpin, Pak. Saya hanya lulusan SMA. Saya takut tak mampu. Damar tersenyum, tatapannya mantap. Keyakinan datang dari pengalaman. Aku akan pastikan kamu mendapat pendampingan. Kamu tidak sendirian. Sore itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku ragu pada diriku sendiri. Tapi di sisi lain,
Ada sesuatu yang membara. Sebuah cahaya kecil yang lama padam kini menyala kembali. Aku mulai mengikuti pelatihan internal yang difasilitasi oleh manajemen hotel. Belajar soal SOP housekeeping, penjadwalan staf, bahkan dasar-dasar tentang kepuasan pelanggan. Damar sering datang mengecek perkembanganku. Kadang duduk di kelas saat aku sedang presentasi mini, dan selalu menyempatkan diri memberi masukan secara pribadi. Cara kamu menyampaikan ide itu meyakinkan, katanya suatu kali. Kamu punya suara yang layak didengar. Aku menahan senyum saat ia berkata begitu. Dulu, Revan tak pernah mau mendengarkanku bicara panjang. Ia selalu memotong, menyanggah, atau mengabaikan. Tapi Damar, ia mendengarkanku seolah aku penting. Hari demi hari, aku semakin percaya diri. Seragamku berubah dari kaos longgar dan celana hitam menjadi kemeja putih dan celana bahan. Tugas harian yang dulu berisi bersih-bersih kini menjadi memantau staf, mengatur jadwal, dan memimpin briefing pagi. Aku mulai dihormati oleh staf lain, bahkan oleh senior-senior yang lebih dulu bekerja di hotel ini. Bukan karena jabatan, tapi karena kerja keras yang mereka lihat sendiri. Ada satu malam, Damar mengajakku makan malam bersama di kafe hotel. Awalnya aku ragu, takut jadi bahan omongan. Tapi ia meyakinkanku. Tak perlu khawatir. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dalam, bukan sebagai atasan, tapi sebagai sesama manusia. Di bawah cahaya lampu temaram dan iringan musik jazz lembut, kami mengobrol panjang. Tentang masa kecilku, tentang masa laluku bersama Revan, tentang mimpiku yang dulu kupendam. Ia mendengarkan semua dengan sabar, tanpa menyela. Matanya tak pernah menunjukkan iba, tapi kekaguman. Kamu luar biasa, Kayla, katanya pelan. Aku ingin kamu tahu, bukan hanya hotel ini yang beruntung memilikimu. Tapi aku juga. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tiba-tiba menyeruak. Aku yang dulu merasa tak berarti, kini dihargai. Aku yang dulu dianggap beban, kini dianggap aset. Sejak saat itu, hubungan kami makin dekat. Tapi Damar tak pernah tergesa. Ia menjaga jarak dengan penuh hormat. Ia tahu aku baru saja pulih dari luka, dan ia tak ingin menjadi sosok yang menguasai. Sebaliknya, ia menjadi sandaran yang memberiku ruang untuk tumbuh. Kehidupanku berubah. Bukan karena aku jadi kaya, bukan karena aku punya jabatan. Tapi karena aku menemukan versi diriku yang selama ini hilang. Versi yang berani, percaya diri, dan tahu betul bahwa dirinya pantas dihargai. Aku belajar bahwa harga diri bukan datang dari orang lain, tapi dari bagaimana kita melihat dan menghargai diri kita sendiri. Saat aku berjalan menyusuri lorong hotel dan melihat pantulan diriku di kaca besar, berdiri tegak dengan wajah tenang dan senyum kecil di bibir, aku tahu, aku telah memasuki dunia yang tak pernah kuduga. Dunia di mana aku tak lagi merangkap, tapi berdiri di atas kakiku sendiri. Dunia di mana masa laluku tak lagi membelenggu, tapi justru menjadi pijakan untuk bangkit lebih tinggi. Dan yang paling mengejutkan dari semuanya, adalah kenyataan bahwa pintu hatiku yang lama terkunci, mulai terbuka kembali. Untuk seseorang bernama Damar. Setelah berbulan-bulan berlalu tanpa kabar, pagi itu, aku dikejutkan oleh suara yang tak asing di lobi hotel. Suara yang pernah menjadi denyut hidupku, tapi juga suara yang membawa luka paling dalam yang pernah kuterima. Aku yang saat itu sedang berdiri di belakang meja resepsionis untuk membantu evaluasi pelayanan, mematung ketika melihat sosok Revan berdiri dengan tatapan penuh harap. Rambutnya sedikit berantakan, matanya sembab seperti kurang tidur, dan wajahnya tak setegar dulu. Ia tampak seperti pria yang baru saja kehilangan arah, dan kenyataannya memang begitu. Kayla, panggilnya lirih saat pandangan kami bertemu. Aku menegakkan tubuh, menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya dengan tenang.
Ada keperluan apa ke sini, Revan? Beberapa tamu dan staf lain memperhatikan kami dengan penuh rasa ingin tahu, dan aku segera memberi isyarat agar pertemuan ini dilanjutkan di ruangan kosong. Aku tak ingin menjadi tontonan. Bukan karena malu, tapi karena aku tak ingin memberi ruang pada luka lama untuk menjadi drama baru. Di dalam ruangan kecil dengan dinding kaca buram, Revan duduk sambil terus menunduk. Tangannya gemetar, suaranya bergetar. Aku salah, Kayla. Aku bodoh. Aku kehilangan kamu, dan aku kehilangan segalanya. Aku hanya diam. Ada bagian dalam diriku yang pernah sangat mencintai Revan. Tapi bagian itu kini seperti dinding yang dingin dan tak bisa disentuh lagi. Dia telah meninggalkanku, lanjutnya lirih. Dia ternyata cuma mau hartaku. Setelah aku cerai sama kamu dan semua harta kita dijual, dia pergi dengan pria lain. Aku kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan. Dan sekarang aku sadar satu hal, Kayla. Kamulah rumahku. Kalimat itu mungkin akan membuatku menangis 3 bulan lalu. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum. Bukan karena senang, tapi karena aku akhirnya paham. Revan datang bukan karena mencintaiku kembali, tapi karena kehilangan segala kenyamanan yang dulu kuperjuangkan untuknya. Aku bukan rumah yang bisa kamu datangi saat kehujanan, Revan, jawabku pelan. Aku bukan perempuan yang bisa kamu hargai hanya setelah semua milikmu habis. Kamu tahu betul, waktu kamu kenalkan aku sebagai pembantu di depan keluarganya, itu bukan hanya penghinaan, itu penegasan bahwa aku bukan siapa-siapa buatmu. Aku menyesal, aku hilaf, aku terhasut. Tidak, Revan. Kamu tidak hilaf. Kamu hanya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ia menangis. Tangannya mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menariknya pelan dan meletakkan di pangkuanku sendiri. Aku sudah lama memaafkan kamu. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali. Aku sudah hidup damai, Revan. Aku sudah berdiri dengan kakiku sendiri. Dan aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kalimat itu membuatnya menunduk, tubuhnya terguncang hebat. Tangisnya tak tertahan, membuat suasana dalam ruangan menjadi sangat sunyi namun syarat dengan luka-luka yang belum sembuh dari pihaknya. Dulu kamu selalu bilang aku tidak cukup cantik, tidak cukup layak untuk dibanggakan. Ucapku dengan suara pelan tapi jelas. Kamu tidak tahu berapa malam aku menangis diam-diam, menyesali kenapa aku tidak cukup baik di matamu. Tapi sekarang aku tahu, bukan aku yang kurang. Hatimu saja yang sempit. Revan terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia mungkin datang berharap aku akan membukakan pintu maaf yang berarti cinta itu kembali. Tapi tidak. Cintaku padanya telah mati, tak ada nyala yang tersisa. Aku harap kamu bisa bangkit, Revan. Tapi bukan denganku. Aku bukan lagi bagian dari hidupmu. Saat aku berdiri dan hendak keluar, ia mencoba sekali lagi meraih pergelangan tanganku. Kayla, kalau bukan karena aku, kamu gak akan jadi seperti ini sekarang. Aku menatapnya dengan tatapan paling tenang yang bisa kuberikan. Justru karena kamu, aku tahu rasanya dihancurkan. Dan karena itu, aku belajar membangun diriku sendiri. Terima kasih, karena kamu, aku jadi lebih kuat. Lalu aku melangkah keluar, meninggalkan Revan yang kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Seorang pria yang pernah membuatku merasa kecil, kini memohon cinta yang tak akan pernah kembali. Aku berjalan menyusuri lorong hotel dengan langkah mantap, dan di ujung lorong itu, Damar sudah berdiri menungguku. Wajahnya tampak khawatir. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Aku baik-baik saja. Tanpa banyak kata, Damar menyentuh lenganku, sebuah isyarat bahwa aku tidak sendiri. Aku tak butuh pelukan untuk tahu bahwa aku didukung. Kehadiran Damar begitu lembut,
seperti angin yang menyelimuti, bukan seperti badai yang pernah kutinggali bersama Revan. Hari itu, aku kembali ke tugas-tugasku di hotel, memeriksa daftar pekerjaan, membantu mengarahkan staf, dan memimpin briefing sore. Wajah-wajah yang dulu tak mengenalku kini menyapaku dengan hormat. Aku merasa tenang, bukan karena Revan menyesal, tapi karena aku tidak lagi menyimpan luka itu dalam hatiku. Ia sudah lepas. Dan hatiku sudah kosong untuk cinta baru yang lebih sehat dan penuh penghargaan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Revan pergi dari kota itu. Tak ada yang tahu pasti kemana. Tapi aku tak mencarinya. Aku tak lagi peduli. Untuk pertama kalinya, aku bisa memandang ke depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan yang paling menyentuh, bukan hanya karena aku berhasil menolak Revan, tapi karena aku bisa mengatakan itu semua dengan hati yang tenang, tanpa amarah, tanpa balas dendam. Aku tahu, aku sudah sembuh. Dan cinta tak sehat tak akan pernah kuterima lagi. Di penghujung hari, Damar mengajakku berbincang di rooftop hotel, tempat favoritku untuk melihat langit malam. Ia menatapku lama, kemudian berkata dengan pelan, "Aku tahu kamu perempuan yang luar biasa. Dan kamu berhak dicintai dengan cara yang benar." Aku tersenyum. Kali ini bukan senyum pahit, tapi senyum yang hangat. "Terima kasih, Damar. Aku siap membuka hatiku lagi. Tapi perlahan, ya. Pelan-pelan tak apa. Asal arahnya ke aku," ujarnya dengan senyum malu-malu. Dan kami berdua tertawa bersama, di bawah langit malam yang sama sekali tak menyisakan awan mendung. Aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari yang kujalani di hotel kini terasa jauh berbeda. Jika dulu aku hanya dikenal sebagai istri pemilik hotel yang jarang terlihat, kini aku berdiri di garda terdepan sebagai pemilik sekaligus pimpinan yang aktif, tangguh, dan dihormati. Namaku, Kaila, yang dulu sering diremehkan bahkan oleh orang yang kucintai, kini disebut dengan penuh hormat dan kagum oleh puluhan, bahkan ratusan karyawan di seluruh cabang hotel yang kami kelola bersama Damar. Setiap pagi aku menyapa staf hotel dengan senyuman hangat, memantau persiapan operasional, sesekali terlibat dalam pelatihan pelayanan, dan tak jarang memberi masukan langsung kepada manajer tiap divisi. Aku bukan hanya duduk di balik meja dan menyerahkan semuanya pada Damar. Tidak. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku bekerja keras, bukan hanya numpang nama. Suatu pagi saat briefing rutin di ruang meeting lantai 3, Kepala Ho Sekeeping, Ibu Nia, berdiri dan menyampaikan sesuatu yang membuatku terharu. "Saya bekerja di sini sejak awal hotel ini dibuka. Tapi baru kali ini saya merasa punya pemimpin perempuan yang bukan hanya hebat, tapi juga rendah hati. Bu Kaila, terima kasih karena selalu menyapa kami dengan nama, selalu memperhatikan kesejahteraan kami. Nama ibu sekarang jadi panutan bagi staf perempuan di sini." Seluruh ruangan langsung memberi tepuk tangan. Aku tersenyum, walau mataku sempat berkaca-kaca. Aku tak pernah menyangka, dari reruntuhan hidupku yang dulu, aku bisa berdiri setegak ini dan mendapat tempat di hati banyak orang. Bukan karena statusku, tapi karena kehadiranku berarti. Saat jam istirahat, beberapa staf perempuan menghampiriku di pantry. Mereka menatapku dengan kagum dan malu-malu. "Bu Kaila, kalau boleh tahu, gimana caranya ibu bisa kuat seperti ini? Kami dengar cerita-cerita masa lalu ibu, dan kami kagum banget," kata Yuli, salah satu resepsionis muda. Aku tertawa kecil. "Jangan kagum sama luka saya, Yul. Kagum itu sama cara kalian bertahan di tengah tekanan. Saya kuat karena saya juga pernah hancur. Kalian pun bisa seperti saya, bahkan lebih." Salah satu staf lainnya berkata, "Kami semua kalau ngobrol di belakang, selalu bilang, semoga bisa jadi seperti Bu Kaila. Anggun tapi tegas. Lembut tapi nggak bisa diinjak. Sekarang nama ibu tuh jadi legenda, Bu."
Aku tertawa, lalu berkata pelan, "Saya bukan legenda. Saya cuma perempuan biasa yang pernah disakiti, tapi memilih untuk tidak jadi korban selamanya." Perbincangan kecil itu menyentuhku. Bukan karena pujiannya, tapi karena aku tahu, luka yang pernah kubawa, kini jadi lentera bagi yang lain. Aku tidak hanya bangkit, tapi ikut mengangkat orang lain. Suatu sore, Damar mengajakku bertemu dengan salah satu investor asing yang tertarik bekerja sama memperluas jaringan hotel kami ke luar negeri. Di ruangan itu, aku duduk sejajar dengan para pengusaha dari berbagai negara, berbicara dengan percaya diri tentang konsep hospitality lokal yang kami kembangkan. Dan ketika investor dari Jepang itu memuji pendekatanku yang hangat tapi strategis, Damar tersenyum dan berkata bangga, "She is the soul of this company." Aku tak bisa menahan senyumku. Dulu, Revan memperkenalkanku sebagai pembantu. Kini, Damar menyebutku sebagai jiwa dari kerajaan bisnis kami. Apalagi yang lebih indah dari pembalasan yang datang lewat penghormatan? Namun, keberhasilan ini tak membuatku lupa pada akar. Aku tetap sesekali mengunjungi rumah masa kecilku, memeluk ibuku dengan penuh syukur, dan menyempatkan diri mengajak anak-anak panti asuhan untuk bermain di taman hotel setiap bulan. Mereka adalah bagian dari perjalananku yang penuh liku. Pada suatu acara internal hotel bertajuk Appreciation Day, aku didaulat memberikan sambutan. Aku berdiri di atas panggung kecil, di depan ratusan staf dan rekan kerja. Cahaya lampu mengarah padaku, dan aku bisa melihat haru di wajah mereka. Dulu saya berdiri di dapur kecil, memasak dan membereskan rumah untuk seseorang yang tak menghargai saya, kataku membuka. Saya pernah menangis di kamar mandi karena merasa tidak layak jadi istri, apalagi pemimpin. Ruangan hening. Semua menyimak. Namun hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya istimewa, tapi karena saya tidak menyerah saat dunia meremehkan saya. Saya berdiri karena saya tahu, setiap kita punya kekuatan untuk berubah, untuk bangkit, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan untuk membalas, tapi untuk memaafkan dan melangkah lebih tinggi. Tepuk tangan menggema. Aku tersenyum, memandang wajah-wajah yang kini menjadi bagian dari hidupku. Mereka bukan hanya karyawan. Mereka adalah keluarga. Dan aku tahu, aku tak pernah sendirian lagi. Malam itu setelah acara selesai, Damar menghampiriku di balkon hotel tempat biasa kami berbincang santai. Ia membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di sampingku. "Aku lihat kamu bersinar hari ini," katanya lembut. Aku menoleh, tersenyum. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku dikelilingi orang-orang baik. Termasuk kamu. Ia menatapku serius. "Kayla, kalau kamu siap, aku ingin jadi lebih dari sekadar mitra kerja. Aku ingin jadi rumah yang kamu bisa pulang kapanpun kamu mau. Tapi hanya kalau kamu benar-benar siap." Aku menatap matanya yang hangat. Tak ada tekanan, tak ada paksaan. Hanya ketulusan yang menenangkan. "Aku belum bisa jawab sekarang, Damar. Tapi satu hal yang pasti, kamu membuatku percaya bahwa cinta tidak harus menyakitkan." Damar tersenyum. "Itu sudah cukup bagiku malam ini." Kami menatap bintang di langit kota. Dan di antara gemerlap cahaya itu, aku tahu, aku sudah sampai di fase hidup di mana aku tidak lagi berjuang untuk diakui, tapi menjalani hari dengan hati yang utuh dan damai. Dulu, namaku disebut dengan hinaan. Kini, namaku disebut dengan hormat dan kebanggaan. Dan aku berjanji, aku akan terus berjalan ke depan. Tidak untuk menunjukkan bahwa aku berhasil, tapi karena aku memang pantas bahagia. Hari itu tampak seperti hari biasa. Aku bangun pagi, sarapan bersama Damar di ruang makan hotel, lalu turun ke lantai 2 untuk memeriksa laporan keuangan mingguan. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda.
Para staf hotel terlihat berbisik-bisik dan saling bertukar senyum saat melihatku lewat. Aku kira mereka sedang merencanakan kejutan ulang tahun seseorang, jadi aku tak terlalu mempermasalahkannya. Sampai akhirnya pukul 3 sore, sekretarisku, Rani, mengetuk pintu ruanganku. Bu Kaila, maaf, tapi Pak Damar minta Ibu hadir di ruang pertemuan lantai atas. Katanya penting, katanya dengan nada yang lebih misterius dari biasanya. Aku langsung bangkit dan menatap Rani curiga. Ada apa memangnya? Katanya, soal rencana besar ke depan, Bu. Saya juga nggak dikasih tahu, jawabnya setengah berbohong, karena sorot matanya menyiratkan lebih dari sekadar urusan bisnis. Aku mengikuti Rani menuju lift. Ketika pintu terbuka di lantai 15, lantai yang selama ini belum digunakan sejak renovasi, aku langsung tertegun. Lampu gantung kristal berkelap-kelip, bunga putih menghiasi sepanjang lorong, dan musik lembut dari alat musik live mengalun dari balik pintu yang terbuka lebar. Di tengah ruangan, Damar berdiri. Ia mengenakan jas abu muda dengan senyum penuh ketenangan. Begitu melihatku datang, semua orang di ruangan langsung menoleh dan tersenyum. Beberapa adalah staf, beberapa manajer hotel, dan beberapa lainnya adalah orang-orang terdekatku, ibuku, sahabatku, bahkan beberapa anak dari panti asuhan tempat aku biasa berbagi waktu. Aku terpaku. Apa ini? Damar melangkah maju, mengulurkan tangannya. Ikut aku sebentar, Kaila. Aku mengangguk dan menggenggam tangannya. Musik berubah menjadi alunan lembut lagu favoritku dari masa kuliah, dan kami berjalan ke tengah ruangan, di mana sebuah panggung kecil telah disiapkan. Damar kemudian mengambil mikrofon, menatapku sambil tersenyum. Selamat sore semuanya, katanya. Terima kasih karena sudah hadir hari ini untuk menyaksikan sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya. Ia menatapku dalam-dalam. Kaila, aku tahu kamu bukan perempuan yang mudah diyakinkan oleh kata-kata. Kamu perempuan yang menilai dari perbuatan. Tapi kali ini, izinkan aku bicara dari hati. Aku mulai merasa hangat di pipi, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Selama beberapa waktu terakhir, aku menyaksikan bagaimana kamu bangkit dari luka yang dalam. Kamu tidak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Kamu membuktikan bahwa ketegaran perempuan bukan berasal dari kemarahan, tapi dari cinta yang tak pernah mati, terutama pada diri sendiri. Ia menunduk sejenak, lalu berlutut di hadapanku. Sebuah kotak cincin kecil dibuka. Cincin berlian mungil dengan ukiran kecil berbentuk daun teratai di sisi bandnya. Simbol keteguhan yang tumbuh di atas lumpur. Seperti diriku yang pernah jatuh namun tumbuh kembali. Kaila, maukah kamu menjadi istriku? Bukan hanya sebagai pemilik hotel ini bersamaku, tapi sebagai orang yang mengisi hidupku dengan makna. Ruangan seolah berhenti bernafas. Semua orang menahan napas, dan hanya detak jantungku yang bergema di telinga. Aku menatap Damar yang berlutut dengan tatapan jujurnya, dan aku tahu, ini bukan hanya lamaran, tapi juga pemulihan. Aku tidak dilamar untuk menggantikan luka masa lalu, tapi karena aku dihargai seutuhnya. Air mataku jatuh perlahan. Aku mengangguk. Ya, Damar. Aku mau. Sorak-sorai langsung memenuhi ruangan. Ibuku menangis bahagia, dan anak-anak panti bersorak sambil berlari memelukku. Damar bangkit dan memelukku erat, lalu mengetuk dahiku penuh hormat. Setelah itu, kami menghabiskan sore dengan perayaan kecil, berbagi tawa dan cerita. Damar bahkan memutar ulang video-video pendek dari perjalanan karierku. Mulai dari momen pertamaku menjadi direktur operasional hingga saat aku memberikan pelatihan pertama bagi para resepsionis muda. Aku menyadari bahwa semuanya telah berubah begitu jauh. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tidak lagi menanti seseorang untuk menyelamatkanku.
Aku sudah menyelamatkan diriku sendiri, dan Damar hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berjalan bersamaku. Malamnya, saat semua tamu sudah pulang dan kami duduk di balkon tempat biasa kami menyesap teh, Damar berkata pelan, "Aku tahu kamu pernah gagal mencintai orang yang salah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini bukan untuk menggantikan, tapi untuk bersama-sama memulai hal baru." Aku mengangguk, menggenggam tangannya. "Dan aku akan mencintaimu bukan karena kamu menyelamatkanku, tapi karena kamu menghormati prosesku." Bintang di langit tampak lebih terang dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa melihat masa depan tanpa takut, tanpa luka yang belum sembuh, tanpa beban di dada. Lamaran ini mungkin terlihat sederhana bagi dunia luar. Tapi bagiku, ini adalah janji baru. Janji bahwa aku tidak akan pernah lagi disebut dengan hina. Bahwa cinta sejati bisa datang di waktu yang tepat, saat kita sudah siap menerimanya bukan karena kesepian, tapi karena kebahagiaan yang sudah utuh. Sepekan setelah lamaran sederhana namun penuh makna itu, hidupku kembali bergerak dengan cepat. Persiapan pernikahan dimulai. Bukan pesta megah dengan dekorasi gemerlap seperti yang dulu pernah kudambakan saat bersama Revan. Tapi sebuah pernikahan hangat dan intim yang mencerminkan siapa diriku sekarang. Aku dan Damar sepakat untuk menggelar acara yang sakral dan bersahaja. Cukup dengan keluarga, sahabat dekat, dan beberapa kolega yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan kami. Namun, satu hal yang sempat membuatku gelisah adalah bertemu dengan keluarga besar Damar. Aku tak tahu pasti mengapa. Mungkin karena trauma masa lalu saat pertama kali berhadapan dengan Ibu Revan dan keluarganya yang selalu memandangku rendah hanya karena aku anak yatim dari keluarga sederhana. Mereka mencibir latar belakangku sebagai petugas cleaning service. Mereka mempermalukanku di hadapan orang lain. Luka itu belum benar-benar hilang, hanya saja kini tak lagi berkuasa atas kepercayaan diriku. "Tenang saja," ujar Damar suatu malam sambil menggenggam tanganku di taman belakang hotel. "Aku sudah ceritakan semuanya tentang kamu. Mereka tahu kamu pernah diperlakukan tak adil oleh mantan suamimu. Tapi mereka juga tahu, kamu adalah perempuan luar biasa yang bisa membalikkan keadaan tanpa harus menyakiti siapapun." Aku menghela napas panjang. Aku hanya takut mereka membandingkanku dengan mantan istrimu atau dengan harapan mereka sendiri tentang menantu ideal. Damar tersenyum hangat. "Kayla, kamu bukan harus menjadi menantu ideal versi mereka. Cukup jadi dirimu sendiri. Justru itu yang mereka kagumi." Akhirnya, hari pertemuan itu pun tiba. Kami berangkat ke Bandung, tempat tinggal keluarga Damar. Mobil melaju tenang melewati jalan tol, tapi di dadaku seperti ada genderang yang terus dipukul. Aku menata penampilan sebaik mungkin tanpa berlebihan. Gaun sederhana berwarna pastel, riasan natural, dan rambut digerai rapi. Aku ingin tampil sebagai diriku sendiri, bukan mencoba menjadi seseorang yang bukan aku. Setibanya di rumah besar bercat putih di kawasan Dago Pakar, aku disambut senyum ramah dari seorang wanita paruh baya yang anggun dengan selendang batik di bahunya. Ia adalah Ibu Ratri, Ibu Damar. "Kayla," "Ya," katanya lembut sambil memelukku. "Akhirnya kita bertemu. Damar banyak sekali cerita tentangmu. Masuk, sayang, jangan malu-malu." Aku nyaris tertegun. Sambutan itu terasa sangat berbeda dari yang pernah kuterima sebelumnya dari mertua lamaku. Tak ada tatapan mencurigai, tak ada ejekan halus, tak ada kalimat menyakitkan yang diselipkan di balik senyum palsu. Yang ada hanya kehangatan, bahkan sejak langkah pertama kujejakkan ke rumah itu. Di dalam, aku diperkenalkan kepada adik perempuan Damar. Kakaknya yang tinggal di luar kota namun khusus pulang demi acara makan siang keluarga, dan ayahnya yang tampak bijak dan tenang. Mereka semua menyapaku seperti aku sudah lama menjadi bagian dari keluarga itu. Tak ada pertanyaan menjebak tentang masa laluku.
Justru yang mereka tanyakan adalah soal hobiku, kesukaanku membaca buku apa, dan bagaimana pengalaman kerjaku di dunia perhotelan. Saat kami makan bersama, Ibu Ratri memandangku sambil tersenyum. Aku bisa lihat kenapa Damar jatuh cinta padamu. Kamu kuat, tapi tetap rendah hati. Dan aku tahu kamu bukan hanya pasangan hidup yang baik, tapi juga partner kerja yang bisa dipercaya. Aku terdiam, mataku berkaca-kaca. Kamu tahu, lanjutnya, menantu itu bukan dilihat dari siapa orang tuanya atau masa lalunya, tapi dari bagaimana dia bersikap pada keluarga. Dan kamu, dari caramu memandang anakku dan dari cara kamu memperlakukan kami hari ini, aku sudah tahu, kamu adalah keluarga kami sekarang. Air mataku benar-benar jatuh saat itu. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena rasa lega yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku merasa diterima. Diterima seutuhnya. Bukan karena pura-pura menjadi baik, tapi karena mereka benar-benar menghargai siapa aku. Di malam hari, sebelum tidur di kamar tamu yang telah disiapkan, aku duduk di balkon rumah itu. Damar datang menghampiriku, membawa 2 cangkir teh hangat. "Gimana rasanya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Ini kali pertama aku merasa benar-benar diterima oleh keluarga seseorang. Bahkan ibuku sendiri belum pernah melihatku diperlakukan sebaik ini oleh keluarga laki-laki yang kucintai. Damar memelukku dari samping. "Karena kamu layak mendapatkannya, Kayla. Kamu bukan perempuan yang bisa diukur dari masa lalu. Kamu adalah masa depan." Kami duduk dalam diam sejenak. Di kejauhan, lampu kota Bandung berkelap-kelip seperti bintang yang turun ke bumi. Hati ini terasa penuh. Rasa syukur mengalir tanpa henti. Aku sadar, aku tak hanya menemukan cinta yang baru, tapi juga rumah baru. Rumah yang tak dibangun dari dinding dan atap, tapi dari hati-hati yang terbuka dan hangat. Damar tak pernah menuntutku untuk melupakan masa lalu. Ia justru menghargai semua luka yang membentukku. Dan keluarganya, alih-alih menjadi penghakim, memilih menjadi penyembuh. Hal itu yang membuatku semakin yakin bahwa keputusan untuk melangkah bersama Damar adalah langkah terbaik yang pernah kuambil dalam hidupku. Pagi harinya, sebelum kami pamit kembali ke Jakarta, Ibu Ratri menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Jangan ragu untuk menyandarkan dirimu pada kami kapanpun kamu butuh. Kami keluargamu sekarang, Kayla." Aku tersenyum, menahan air mata. "Terima kasih, Bu. Aku akan jaga kepercayaan ini." Dalam perjalanan pulang, Damar menggenggam tanganku erat-erat. "Nggak nyangka ya, Kayla. Perjalanan kita sampai ke titik ini," ujarnya. Aku menoleh padanya dan tersenyum. Dulu aku berpikir akhir dari kisahku adalah ketika aku ditinggalkan dan dihina. Tapi ternyata, itu hanya bab pembuka dari kisah baruku. Dan kamu adalah bagian terindah dari kisah itu. Dan aku tahu, meskipun perjalananku penuh luka, tapi kini aku telah sampai di tempat yang benar. Di hati orang-orang yang menerima dan mencintaiku apa adanya. Hari itu akhirnya datang. Hari yang dulu hanya ada dalam doaku, yang kusebut-sebut dalam tangis malamku, yang kupikir tak akan pernah kutemui lagi setelah hancurnya rumah tanggaku yang pertama. Tapi hari ini berbeda. Hari ini aku berdiri di hadapan cermin besar di dalam kamar suite hotel tempatku dan Damar pertama kali bertemu. Mengenakan gaun putih sederhana dengan renda di lengan dan veil yang jatuh lembut ke bahu. Tak ada kilauan berlebihan. Tapi justru disitulah keanggunannya. "Aku nggak percaya aku bakal menikah lagi," ucapku pelan pada bayangan sendiri. Dan kali ini bukan karena ingin menyenangkan siapapun. Tapi karena aku tahu, aku pantas bahagia. Di luar ruangan, semua orang sibuk. Dekorasi taman belakang hotel dihiasi dengan bunga putih dan hijau yang segar. Meja-meja kecil dengan lilin dan pot tanaman mungil menambah kehangatan acara.
Musik akustik mengalun lembut, suasana hangat seperti pelukan. Tak lama kemudian, ibu angkatku, Bu Wati, masuk ke kamar dan memelukku. "Kaila, lihat kamu sekarang. Cantik banget, Nak. Dulu kamu datang ke rumahku dalam keadaan penuh luka. Tapi lihat hari ini, kamu bersinar." Aku menahan tangis. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena ibu, aku mungkin masih terpuruk." Bu Wati tersenyum dan mengusap pipiku. "Dulu kamu kehilangan orang yang salah, supaya kamu bisa bertemu orang yang benar." Dan Damar, lelaki yang menunggu di altar kecil itu dengan wajah yang bersinar, mata yang tak berhenti menatap ke arah tempat aku akan datang, adalah bukti bahwa kalimat itu bukan sekadar penghiburan. Langkah kakiku menyusuri lorong taman yang didekorasi dengan bunga melati dan anggrek. Semua mata tertuju padaku, tapi hanya satu pasang mata yang kutatap, Damar. Ia tersenyum penuh cinta, penuh keyakinan. Dalam pandangannya, aku tak melihat sedikit pun bayangan masa lalu. Yang kulihat hanya masa depan yang kami ciptakan bersama. Ketika aku sampai di sisinya, Damar menggenggam tanganku dan berbisik, "Kamu datang." Aku membalas bisikannya dengan senyum. "Aku akan selalu datang padamu." Saat prosesi pernikahan dimulai, aku sempat melihat sosok tak terduga berdiri di pojok taman. Jauh dari kerumunan, berdiri diam, dengan mata tertuju padaku. Revan. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia datang tanpa undangan, tentu saja. Tapi aku tahu alasan kehadirannya. Ia ingin melihat apa yang ia lepaskan. Aku menatapnya sejenak. Bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam. Hanya sejenak, lalu kutundukkan kepala dan kembali menatap Damar. Karena yang layak mendapat seluruh perhatianku hari ini adalah lelaki yang berdiri di sampingku. Bukan bayangan masa lalu yang dulu merobohkanku. Damar pun menyadari kehadiran Revan. Tapi ia tak menoleh. Ia menggenggam tanganku lebih erat, seolah ingin mengingatkanku, masa lalumu tak berkuasa lagi atasmu. Kamu adalah milikku sekarang, dan aku milikmu. Dalam ikrar suci yang kami ucapkan, tak ada kata-kata berlebihan. Hanya janji-janji yang tulus. Aku bersamamu bukan karena kamu sempurna, tapi karena aku percaya, kita bisa tumbuh bersama. Aku tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, tapi aku berjanji akan menjadi tempat kamu kembali setiap kali dunia membuatmu lelah. Setelah kata sah diucapkan dan doa dipanjatkan, tamu-tamu bersorak riang. Damar memelukku erat, dan aku merasa dunia ini mengecil. Hanya ada kami berdua di dalamnya. Pesta berjalan sederhana tapi penuh kebahagiaan. Para staf hotel yang dulu menjadi teman kerjaku hadir. Beberapa dari mereka menitikkan air mata haru. Bahkan Pak Arif, manajer lama yang dulu sering menegurku karena kesalahan kecil, datang dan memelukku sambil berkata, "Kamu layak dapat kebahagiaan ini, Kaila." Sementara itu, Revan yang sejak tadi berdiri diam, akhirnya melangkah pergi. Mungkin saat ia melihat senyum tulusku di pelukan Damar, ia sadar bahwa tidak ada tempat lagi untuknya di hidupku. Ia pergi, perlahan, tanpa mengucap selamat. Dan anehnya, aku tak merasa kehilangan apa-apa. Karena sesungguhnya, aku telah kehilangan dia jauh sebelum hari ini. Dan hari ini bukan tentang kehilangan. Ini adalah tentang menerima. Menerima bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. Bahwa duka bisa berubah jadi jalan menuju takdir yang lebih indah. Menjelang sore, saat matahari mulai turun dan langit berubah jingga, aku dan Damar duduk di kursi taman, jauh dari keramaian. "Kamu tahu," kata Damar pelan, "kalau kamu waktu itu menyerah, aku nggak akan pernah bertemu kamu." Aku menatapnya dan mengangguk. "Kalau kamu waktu itu tidak percaya padaku, aku nggak akan pernah berani jatuh cinta lagi. Kita berdua orang yang saling menyelamatkan,
ucapnya. Aku bersandar di bahunya. Dan aku bersyukur, pernah dihancurkan. Karena dari kehancuran itu, aku dibentuk jadi aku yang sekarang. Yang berani memilih bahagia. Damar mencium keningku. Selamat datang di hidup barumu, Nyonya. Kaila Damar Wijaya. Dan aku pun tertawa kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu, ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal yang baru. Akhir yang bahagia tak selalu berarti kembali ke tempat semula. Kadang, itu berarti berjalan lebih jauh dan menemukan rumah di tempat yang tak pernah kita sangka. Di hati seseorang yang melihat kita apa adanya dan mencintai setiap luka yang kita bawa. Dan aku, Kaila, yang dulu hanya dipanggil pembantu di depan keluarga orang yang kucintai, hari ini dipanggil istri oleh lelaki yang melihatku sebagai segalanya.